Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, para peserta kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar Argo Ayu angkatan 101 Kuartu Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek. Selamat siang, salam pramuka. Saya Masud Ismail. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Harian Kuarcap Gerakan Pramuka Trenggalek. Kakwarcap kami kebetulan sekarang jadi bupati. Jadi tugas-tugas harian sering diberikan kepada kami dan teman-teman. Di KMD angkatan ke-101 ini saya ditugasi untuk mengisi jam pimpinan. Kakak sekalian, kami tentu terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas keikutsertaan kakak-kakak menjadi peserta KMD di Argo Ayu, Pusdiklat Cap Kabupaten Trenggalek. Tentu saya berharap ini bukan kegiatan kursus yang pertama dan terakhir yang kakak-kakak ikuti. Walaupun tidak di Argo Ayu maupun di tempat lain, saya berharap kakak-kakak nantinya akan meneruskan jenjang kursus ini seperti yang pernah saya ikuti. Saya ikut KMD kakak-kakak tahun 87 di Trenggalek. Kemudian ikut KML tahun 2005, ikut KPD tahun 2016, dan KPL juga sekaligus tahun 2016. Kok 1 tahun kak? Iya, saat itu ngepres sekali waktunya. Selesai naratama 1 saya, kemudian saya ikut KPL. Baru kemudian tahun 2018 saya masuk di Pusdiklat Jawa Timur di Argasonya. Kakak sekalian yang saya hormati, saya akan mengawali omongan saya lebih suka menyebut dengan istilah omongan saya, dengan mencoba membaca fenomena yang sudah diungkap sebenarnya oleh Mary Carter tahun 2000-an yang lalu. Saya sering menggunakan ini untuk mengawali bicara saya. Kakak-kakak saat itu mungkin yang lahir tahun 90-an ya, 80-90 tahu betapa saat itu terjadi revolusi informasi yang luar biasa. Perubahan yang sangat drastis di teknologi. Sampai kemudian kakak yang sekarang mengajar di sekolah formal, mungkin kapur tulis itu sudah jarang pegang. Zaman itu kita masih sering pakai kapur tulis untuk memberi pelajaran kepada anak-anak kita di depan kelas. Kita masih menemukan blackboard, papan tulis hitam. Sesuatu yang sekarang sudah jarang kita temukan karena perkembangan teknologi, revolusi informasi dan lain-lain. Hanya memang yang perlu kita cermati kakak sekalian, tidak hanya soal perubahan yang drastis tadi, di situ juga ada yang bagi kita pembina butuh kemudian kekuatan untuk mencoba membaca dan menangkap sesuatu yang lebih rumit lagi, bukan urusan berkurangnya aset fisik, bukan sekedar perubahan dan ketidakstabilan yang terus menerus, bukan soal urusan mengecilnya rentang jarak dan waktu, tapi perubahan teknologi itu kakak sekalian di kalangan kita, terutamanya lagi adalah adik-adik kita, anak-anak kita, sekarang juga makin berhimpit antara sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik. Makin berhimpit antara sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Makin berhimpit antara sesuatu yang sopan dan yang tidak sopan, yang pantas dan tidak pantas. Ini saya kira menjadi PR besar kita para pembina pramuka Indonesia untuk mencoba mencari berbagai macam cara. Kenapa? Karena Mary Carter memberikan tambahan bekal kepada kita untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya ability to embrace change, kemampuan untuk mengelola perubahan. Dibutuhkan yang namanya creativity and innovation capabilities. Bagaimana kita punya kemampuan, punya kapasitas berkreasi, berinovasi. Saya kira yang kita lakukan hari ini dan hari-hari yang kemarin waktu masa pandemi itu, banyak hal yang bersifat kreativitas, banyak hal yang bersifat menginovasi sesuatu yang kalau tidak dikreasi, tidak diinovasi, maka akan jadi stagnan. Sesuatu yang tidak bergerak kemana-mana karena dibelenggu oleh sesuatu yang namanya pandemi. Bersyukurlah kita pramuka, para senior-senior kita banyak memberikan peluang kemudian
bagi kita untuk mencoba keluar dari ini, dari lubang jarum, mencoba bergeliat dari situasi yang beberapa waktu ini memang sangat kita rasakan tidak nyaman. Model daring, situasi dengan tidak tatap muka, ini bagian dari cara kita untuk menginisiasi kegiatan dengan catatan pedoman harus tetap kita pegang. Kursus kita menuju pada SK 048. Tadi di laporan mana diumumkan bahwa kita tetap merujuk pada SK 048 tentang Sisdiklat, dan itu yang harus kita pegang. Artinya apa? Kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi, tetapi pedoman baku jangan sampai diabaikan. Kakak sekalian yang saya hormati, ya ungkapan ini cocok untuk sekarang. Walaupun kita berusaha keras agar ini tidak terjadi di anak-anak kita. Jangan sampai kita jadi teknofolia, orang yang begitu saja menerima teknologi secara membabi buta. Tanda-tanda kakak, mari kita lihat, kita berharap ini tidak terjadi di kita. Orang sekarang lebih suka menyelesaikan masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi, bahkan sekolah, kursus, apapun itu kalau bisa ngapain lama-lama, dipersingkat saja. Tentu ini tidak kita kehendaki. Maka saya sangat mengapresiasi teman-teman di Argo Ayu yang walaupun kursus ini sebenarnya kalau diharikan kira-kira 5-6 hari dengan jam yang sudah kita tentukan, tetapi karena situasi pandemi kemudian kita pertajam masa-masa pendalaman sehingga ada hari jeda. Dari hari penampilan formal itu ada hari jeda itu dimanfaatkan untuk pendalaman materi. Tujuan kita apa? Agar kita tetap ada pada sisi kualitas meski kita tetap berimprovisasi. Yang kedua, orang sekarang itu takut sekaligus memuja teknologi, kayak mengaburnya perbedaan antara yang nyata dan yang semu. Betapa sekarang menjadi sangat susah dibedakan. Kemudian menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Kakak-kakak, adik-adik kita, mari kita jaga betul dalam latihan gerakan pramuka kita agar yang namanya bullying itu bisa kita hindari sekecil-kecil mungkin. Kekerasan kita coba hindari agar jangan sampai ada di adik-adik kita. Ya, kita semua orang tahu teknologi itu menjadi mainan anak-anak kita yang kecil sekalipun sekarang sudah terbiasa dengan bermain-main dengan teknologi. Kakak sekarang saya hormati, saya ingin mengingatkan ini. Kakak, sebagai seorang pembina, saya mengajak kakak-kakak mulai sering mencari buku-buku tentang gerakan pramuka, tentang kepramukaan, tentang scouting. Kalau selama ini kakak belum pernah mencari-cari buku seperti ini, mohon kiranya sekarang mulai cari. Buku Scouting for Boys miliknya Baden Powell, Rough to Success miliknya Baden Powell, itu saya kira buku yang bagus. Dan sekarang sudah mulai banyak yang diterjemahkan. Bisa googling sekarang, bisa lewat cari di internet. Zaman saya dulu KMD susah sekali nyari buku ini. Nah, kalimat-kalimat yang ada di buku itu menjadi penting untuk kita jadikan salah satu rujukan kita. Contoh. Kalimat Baden Powell ini menjadi sangat, menurut saya jadi kalimat yang sangat sangat melegenda. Bagi saya ini kalimat sangat melegenda. Scouting is a jolly game with the outdoors. Permainan yang menyenangkan di luar rumah. Kakak-kakak akan diajak nanti oleh para pelatih bagaimana mengemas kegiatan kepramukaan kita menjadi kegiatan yang menyenangkan di luar rumah. Jolly game with the outdoors. Bukan kegiatan persekolahan kayak anak sekolah. Tentu tidak gampang. Tujuannya apa? Membina keselamatan, picking up health, itu bahasanya Baden Powell. Kemudian mendapatkan kebahagiaan, happiness. Kemudian handicraft untuk keterampilan, dan healthfulness, mengabdikan diri kepada masyarakat. 4 item ini kakak-kakak yang kemudian di Baden Powell menjadi catatan besar kita. Scouting itu adalah ujung-ujungnya walaupun itu jolly game with the outdoors, tapi jangan lupa picking up health,
craft dan helpfulness. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita mencoba membuat gerakan pramuka ini menjadi organisasi yang tidak jauh menyimpang dari ide dasar pendahulunya. Maka muncul istilah di sini senang, di sana senang. Muncullah kemudian pengabdian kepada masyarakat, menolong sesama hidup. Muncullah kemudian bagaimana kita bisa berketerampilan. Kalau kita lihat dari sini, maka ini menjadi penting. Walaupun sudah 100 tahun lebih yang lalu ini di buku ini diterbitkan, tapi rasanya kita menjadi tetap butuh untuk berpegang pada kalimat-kalimat ini. Maka oleh karena itu, tempatkan tujuan utama pada kehidupan dan tidak terlalu memikirkan langkah-langkahnya. Ingat kakak, ini kalimat ini sangat menarik dan saya sering mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengingat betul kan. Jangan memberi bobot latihan teknik lebih berat dari pembinaan watak. Kita kepingin itu. Saya mengajak para pembina, nanti silakan dalam proses pembelajaran berikutnya hal-hal yang seperti ini menjadi catatan besar. Jangan memberi bobot latihan teknik lebih besar dibandingkan dengan latihan watak. Karena semuanya kemah, pengembaraan, semapur, jambore, sandi, semua itu adalah alat, bukan tujuan. Semua itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya apa? Mengingatkan kata Pak Paul, tujuannya adalah lianis karakter. Tujuannya adalah bagaimana watak itu menjadi baik. Watak yang bagaimana? Yang dicari oleh Baden Powell itu adalah watak orang yang bijaksana di tengah dunia yang kurang bijaksana. Coba kita perhatikan, ini kalimat ini menarik dan menurut iman saya menjadi salah satu kata kunci dari pembinaan gerakan pramuka kita. Kakak sekalian, apa yang ada di Baden Powell itu kemudian ditarik oleh gerakan pramuka. Coba kita cek di anggaran dasar gerakan pramuka kita. Kakak-kakak saya ingin mengingatkan, kakak-kakak mulai ikut KMD, paling tidak pedoman pedoman baku ini mohon terus dipegang. Kalimat-kalimat baku dari Baden Powell, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka kita. Tapi jangan lupa tadi yang saya katakan di awal, Sisdiklat. Nah, sekarang harus paham ini, Sisdiklat 048. Ini kakak, kenapa? Kakak nanti setelah KMD akan diajak untuk KML dan seterusnya. Panduannya itu. Ingat, kalau tadi seperti itu rumusannya Baden Powell, kemudian dirumuskan dalam anggaran dasar gerakan pramuka kita sebagai kaderisasi kepemimpinan masa depan bangsa. Saya kira ini relevan dengan ungkapan pemimpin pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Saya kira itu sepadan dengan kalimat itu. Artinya kita kepingin mencetak generasi masa depan sebagai generasi yang bisa memimpin bangsa ini. Saya tidak akan menerangkan ini secara utuh, tapi saya ingin mengingatkan, coba sandingkan kakak antara tujuan yang dirumuskan pada Powell tadi dengan tujuan yang ada di gerakan pramuka kita. Klop, tidak ada yang bertentangan. Tugas pokoknya jelas, coba bandingkan, ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Di samping ada di anggaran dasar gerakan pramuka kita. Artinya saya ingin pesan kepada kakak-kakak KMD, jangan lupa Sisdiklat 048, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu bagi buku induk, buku babon yang menjadi pegangan kita bersama. Kalau kita berpijak pada itu, insya Allah sepanjang yang saya tahu tidak banyak persoalan di pramuka yang tidak bisa kita pecahkan. Karena di situ semua tercantum, walaupun secara global. Saya kira fungsinya jelas. Kita sebagai penyelenggara pendidikan non formal harap dicatat. Pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Kok dibawa ke sekolahan? Itu gugus depannya memang berpangkalan di sekolahan. Makanya hati-hati jangan sampai terjebak kemudian menanamkan nilai-nilai pendidikan kepramukaan seperti mengajar di kelas. Karena itu konsepnya beda.
konsepnya karena kita tahu kita ini adalah pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Nah, kakak saya ingin mengingatkan salah satu ciri khasnya ini. Ciri khas pramuka itu dibandingkan dengan organisasi yang lain, gerakan kita ini adalah kita punya yang namanya prinsip dasar. Nanti kakak akan diajak membahas secara khusus oleh kakak pelatih untuk prinsip dasar. Mohon kiranya ini tidak pernah dilupakan. Bahkan kalau kakak-kakak sepakat dengan saya, idealnya membina hafalan dengan teks ini. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menentang masa kok hafalan. Tetapi saya kira kalau kita hafal saja tidak, gimana mau memahami? Saya masih menganggap hafal itu penting. Metodenya ini nanti akan dibahas lebih rinci dengan para pelatih, tapi saya ingin tekankan di sini prinsip dasar dan metode itu silahkan dipahami dengan seksama. Garis bawah saya berikutnya adalah kakak-kakak sekalian dalam menjalankan metode kepramukaan nanti, karena kakak ini kalau membina akan selalu diingatkan tentang metode kepramukaan. Jangan sampai membina pramuka di gudeg tidak menggunakan metode kepramukaan, itu jelas salah. Saya ingatkan membina kegiatan kepramukaan itu metodenya menggunakan sistem among dan kiasan dasar. Mohon mumpung masih awal, Anda masih jadi peserta KMD, mohon kiranya banyak-banyaklah mencari referensi tentang sistem among itu seperti apa dan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan bukan dana ini ya, dari budaya bangsa itu seperti apa. Mumpung masih awal, karena itu nanti akan sangat berpengaruh, akan sangat berguna bagi langkah kakak-kakak berikutnya. Prinsip dasar metode dilaksanakan dengan menggunakan sistem among dan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Saya tidak ingin nanti kakak-kakak sudah ikut KMD, ikut KML, ikut KPD, baru nyari ini. Jangan, ya. Kalau bisa KMD sudah mulai mempersiapkan ini. Nah, kakak-kakak di metode kepramukaan kita ada metode kegiatan yang menarik dan menantang. Saya ingin mengingatkan. Dalam rangka mengapa kita buat itu, tujuannya adalah agar anggota tetap terpikat serta mengikuti mengembangkan kegiatan kepramukaan. Artinya, jangan sekali-kali nanti mendesain kegiatan yang justru berakibat anak-anak tidak suka dengan gerakan pramuka. Kalau itu yang terjadi, maka berarti kita salah dalam mendesain kegiatan. Yang kedua, nah ini ada banyak catatan, tapi saya ingin menekankan yang ini. Setiap bentuk kegiatan kita kakak sekalian, bentuk kegiatan kita kepramukaan itu apapun, merujuk pada yang ada di anggaran rumah tangga kita ini, jangan lupa kegiatan itu selalu mengembangkan ranah sesosif. Ingat ini, mengembangkan ranah sesosif, yakni spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Kalau kita akrab di dunia pendidikan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor, maka di pramuka di anggaran rumah tangganya dikenalkan istilah sesosif. Setiap bentuk kegiatan usahakan selalu bersentuhan dengan peningkatan spiritualisme, mengembangkan emosional dengan lebih baik, mengembangkan jiwa sosial dengan lebih bagus, meningkatkan intelektualitas, dan tentu mengembangkan kekuatan fisik. 5 ini usahakan dikemas dalam hal yang lebih proporsional. Kakak sekalian, saya punya ungkapan yang mungkin ada orang yang tidak sepakat. Tetapi saya berharap ini menjadi bagian diskusi kita. Kalau kakak sepakat dengan saya, membina itu memimpin. Saya punya pendapat seperti itu.
membina itu memimpin, dan memimpin itu mempengaruhi. Saya termasuk pengikut madhab ini. Memimpin itu mempengaruhi, membina itu memimpin, memimpin itu mempengaruhi. Nah, kalau kakak-kakak sepakat dengan ungkapan itu, kalau nggak sepakat nggak apa-apa, ya silakan berdiskusi nanti. Kalau kakak sepakat dengan itu, kita lihat. Maka setidaknya ada 3 hal yang kita perhatikan. Kalau kita sepakat bahwa membina itu memimpin. Pertama, membina itu adalah menjalin hubungan. Maka bersiap-siaplah untuk menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Dan ini multidimensi kepada adik-adik didik kita. Harus ada hubungan yang jelas antara pembina dan yang dibina. Kenapa? Tanpa kejelasan hubungan, pembinaan tidak pernah terjadi. Harus jelas. Ya, pembina dan yang dibina itu harus jelas pola-pola komunikasinya. Yang kedua, kakak sekalian yang saya hormati, yang kedua, saya ingin menyinggungkan yang tidak kalah penting adalah membina itu proses. Artinya tidak bisa serta-merta. Butuh waktu, butuh ruang, ya, butuh macam-macam lah. Kakak tentu tahu bagaimana untuk sebuah proses itu. Tidak bisa kita membina tahun ini kemudian tahun depan selesai. Tentu tidak bisa. Bahwa kakak diikat oleh surat tugas, oleh surat formal, ya saya paham. Tetapi saya sangat berharap proses pembinaan kakak-kakak tidak dibatasi oleh selembar kertas itu. Gimana saya mau membina sekarang bukan lagi saya SK-nya. Saya tidak berharap seperti itu. Kalau kakak-kakak masih tergerak untuk menangani adik-adik masih sambung dengan kakak-kakak, saya kira membina itu tidak harus dibatasi dengan selembar kertas. Pandai-pandailah kita untuk mengatur. Maka untuk seorang benar harus melakukan sesuatu. Ingat, dalam proses kepembinaan, sekedar menduduki suatu posisi tidak otomatis seseorang itu menjadi pembina. Kakak tentu bisa paham maksud saya. Belum tentu orang yang pegang SK pembina pramuka itu jadi pembina, belum tentu. Kalau melihat pada posisi ini. Nah, ini yang kita berharap. Maka kalau bisa sih kita memang pegang SK-nya, tapi kita juga memang betul-betul menjadi pembina yang sesungguhnya. Dan itu yang kita cari sebenarnya. Dan yang ketiga, saya ingin singgung juga bahwa membina itu mempengaruhi. Membina itu mempengaruhi. Karena itu mempengaruhi, yang mempengaruhi itu harus bernilai lebih dibandingkan dengan yang dipengaruhi. Di sini kuncinya. Di sini kuncinya bagaimana kita menjadi pembina yang bisa bernilai lebih dibandingkan adik-adik kita. Itu tadi proses, itu tadi harus ada hubungan saling. Kakak sekalian, saya kira itu dulu yang bisa ikut saya sampaikan di kesempatan kali ini. Berikutnya saya ingin sedikit menyampaikan informasi tentang yang kami lakukan di Trenggalek. Siapa tahu nanti ini bisa digunakan sebagai, kalau toh bukan bahan pembanding ya sebagai bahan apa istilahnya, sekedar untuk studi komparatif atau apa gitu. Siapa tahu di kuartal lain bisa digunakan juga sebagai bahan perbandingan. Kami di Trenggalek dalam rangka itu tadi semua mencoba menggunakan indikator-indikator penilaian, tapi tidak dalam bentuk angka. Penilaian yang kami lakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Kami sangat berharap, nah ini yang kami lakukan di Trenggalek. Kami dengan harapan yang seperti tadi, setiap gugus depan di Trenggalek itu harapan kami setiap tahun bisa melahirkan satu pramuka Garuda Putra
dan 1 Pramuka Garuda Putri di semua tingkatan, siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Harapan kami, andai itu bisa terwujud, betapa sangat bangganya kami yang di Trenggalek. Maka kami titip kakak-kakak pembina hasil lulusan KMD virtual ini, kalau di Gudub Anda saat ini belum ada Pramuka Garuda, saran saya setelah selesai KMD ini Anda mengawali untuk membina sekaligus menguji anak-anak nanti menjadi Pramuka Garuda. Garuda itu kayak apa, nanti silakan didiskusikan dengan para pelatih di sela-sela waktu materi. Karena kita kepingin di Trenggalek untuk nanti bulan Agustus, semoga pandemi sudah bisa kita lewati dengan lebih bagus lagi. Kita kepingin melantik 1000 Pramuka Garuda, siaga, penggalang, penegak. Hitung-hitungan kasar itu minimal 1 kegustupan ya 1 putra 1 putri. Kalau kakak belum, mohon kiranya disiapkan. Kemudian yang kedua, kami mendorong gudub-gudub di Trenggalek ini untuk bisa berkemah setahun sekali. Kemah sendiri, bukan kemah yang diadakan oleh kuartir cabang, kemah sendiri. Diselenggarakan oleh gudubnya, tempatnya silahkan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kalau gudub itu seperti tubuh, berkemah itu ya gerakannya itu. Kalau kita berkemah ya berarti itu bergerak, berarti sirkulasi darah di tubuh itu lancar. Kalau nggak pernah kemah kan jendel gitu istilah Jawanya. Silakan kita agendakan itu, kan kita berharap kalau tahun kemarin Trenggalek gugus depan penggalangnya menjadi gugus depan unggul nomor 1 di Jawa Timur, tentu kita ingin pertahankan itu ya, yang gugus depan siaga masih mendapat nomor 3 warna biru. Nah, kita berharap yang tahun depan bisa unggul semuanya. Nah, ini harapan kita. Kakak-kakak adalah menjadi pionirnya yang kita harapkan. Kemudian kita juga sangat berharap kakak-kakak yang ketiga ini kuota pembina dan pelatih itu terpenuhi. Hitung-hitungan kasar, kalau kita ingin membina seluruh siswa sekolah di Trenggalek, kita masih kurang 50% dari pembina yang ada sekarang. Pelatih juga kira-kira masih kurang itulah, kurang 50% dari pelatih yang ada sekarang. Artinya kuota kita masih kurang dan itu perlu kita genjot bersama-sama. Saya berharap banyak dari kakak-kakak para pembina yang ikut KMD ini. Semoga dengan yang singkat-singkat ini kakak-kakak berkenan untuk memberikan umpan balik, bisa kita gunakan sebagai bagian dari proses kita menjadi pembina pramuka di Indonesia. Kita kepingin melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik buat kiri kanan kita, buat adik-adik kita, karena kita menyadari bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi sesama. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Terima kasih, selamat terus berlatih, selamat menjadi pembina pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.